Halo teman-teman semua, saya Dede Weni Kusmawati dengan NIM 18625700649 Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Metode Perkembangan Sosial Emosional pada Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Ari Widyastuti MPD. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi dari penilaian perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil observasi dari penilaian perkembangan sosial emosional anak usia dini. Nah, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sosial emosional pada anak usia dini itu dan apa sajakah dampak yang mempengaruhinya. Maka dari itu, yuk simak penjelasannya sebagai berikut. Perkembangan sosial emosional pada anak usia dini adalah proses ketika anak belajar memahami, mengekspresikan, dan mengelola emosi mereka, sekaligus belajar bagaimana berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan dengan orang lain di sekitar mereka. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi sosial emosional pada anak usia dini. Yang pertama, lingkungan keluarga. Pertengkaran orang tua dapat membuat anak mudah marah atau takut. Yang kedua, pola asuh orang tua. Terlalu keras dapat membuat anak takut dan minder. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang tidak nyaman dapat membuat anak takut atau menarik diri. Keempat, teman sebaya. Pergaulan yang kurang baik dapat membuat anak mudah berkata kasar atau agresif. Yang kelima, media sosial dan gadget. Anak menjadi kurang bersosialisasi dan akan meniru perilaku negatif dari tontonan gadget tersebut. Keenam, kondisi lingkungan sekitar. Lingkungan yang penuh kekerasan atau konflik akan membuat anak lebih mudah cemas dan agresif. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada kondisi diri anak. Anak yang aktif akan lebih mudah bergaul, sedangkan anak yang pemalu sangat membutuhkan dukungan lebih agar mereka lebih percaya diri. Teman-teman semua, anak yang saya observasi ini bernama D. Anak tersebut berusia 5 tahun. Di sini saya akan menjelaskan skala capaian perkembangan untuk anak D pada waktu kurang lebih 45 menit. Pada menit pertama sampai 7, di awal kegiatan pada saat bel berbunyi, anak D belum masuk kelas, melainkan dia malah berdiri di depan pintu sambil memegang tasnya dan melihat ke dalam kelas. Setelah dipanggil 2 kali sama ibu guru, barulah dia masuk dan duduk. Di sini anaknya tidak menolak, akan tetapi dia terlihat ragu untuk masuk kelas. Teman-teman semua, saya melihat anak D masuk dengan keadaan ragu, tapi dengan dukungan dan bimbingan dari ibu guru, dia dapat bergabung dengan temannya. Di sini saya menilai bahwa perkembangan anak D sudah mulai berkembang. Dan di menit ke-8 sampai 15, di saat guru menjelaskan aturan main, anak D memperhatikan dan menganggukkan kepala ketika diminta mengangkat tangan saat mau berbicara. Anak D mencoba mengikuti walau beberapa kali masih mengelak. Anak D berhenti setelah ditegur ibu guru. Di sini saya melihat bahwa anak D mulai memahami aturan bermain dan berusaha menyesuaikan perilakunya, meski belum konsisten.
untuk perkembangan sosial emosional anak D sudah mulai berkembang. Pada menit ke-16 sampai 25, dalam permainan, anak D memilih menjadi seorang pembeli. Dia mampu menyebutkan barang-barang yang mau dia beli, tapi saat harus menunggu giliran, anak D mulai terlihat gelisah karena menunggu terlalu lama. Nah, anak D lalu memilih menjauh dari permainan itu dan duduk di sudut sambil memegang lutut. Di sini, saya melihat anak D mampu melibatkan diri dalam permainan, akan tetapi kesulitan mengelola emosi saat menunggu giliran. Pada menit ke-26 sampai 33, saat uang mainannya tertukar dengan temannya, anak D meninggikan suaranya sambil berkata, "Itu punya aku." Lalu melempar uangnya ke lantai. Dia tidak menangis, akan tetapi mukanya terlihat merah dan badannya bergetar karena menahan emosi. Setelah sekitar 1 menit, anak D mengambil kembali uangnya dan duduk dengan diam. Di sini saya melihat anak D mengekspresikan rasa kesalnya terhadap temannya dengan spontan, lalu perlahan-lahan mampu menenangkan dirinya sendiri. Kemudian, di menit 34 sampai 45, guru kemudian mengajak anak D tarik nafas bersama dan memberi pilihan mau melanjutkan bermain atau menggambar. Dan anak D lebih memilih menggambar. Di sini anak D lebih terlihat tenang dan fokus selama beberapa menit. Di akhir kegiatan, anak mengikuti instruksi untuk merapihkan alat-alatnya dan menyampaikan keberatannya kepada temannya dengan suara pelan tanpa berteriak. Nah, di sini saya melihat dengan bantuan guru, anak D berhasil mengelola emosinya dan mengikuti kegiatan dengan selesai. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, berdasarkan seluruh observasi dan indikator perkembangan sosial emosional anak D berada pada kategori MB atau mulai berkembang, di mana anak D sudah memiliki dasar kemampuan sosial emosional, akan tetapi masih membutuhkan stimulasi lanjutan dan bimbingan yang lebih konsisten untuk bisa mengendalikan emosinya saat menunggu giliran dan menyelesaikan masalah secara konflik. Nah, teman-teman semua, di saat kita melakukan observasi dalam observer di sini tanpa mengganggu aktivitas anak, yang mana observasi ini hanya pengamatan semata, sehingga kita bisa merahasiakan data dari anak tersebut. Baik teman-teman semua, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang observasi perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.